Yuk berhenti kumpul sama orang-orang yang bikin otakmu jadi buntu, tumpul, dan gak maju. Kumpullah dengan komunitas yang menarik kapasitasmu, mengeluarkan yang terbaik dalam dirimu. Komunitas itu membentuk cara berpikir kita. Orang itu akan jadi positif atau negatif, tergantung komunitasnya. Gereja tanpa misi itu mandul. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk ngumpulin duit. Lihat, mari, 3 hal terbanyak yang Yesus kerjakan selama hidupnya. Yang pertama, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Yesus kemana-mana selalu mengajar, katakan amin. Yang ketiga, Yesus kasih makan orang. Yesus lakukan banyak hal, tapi 3 ini terbanyak. Jadi, apa yang kita belajar? Yesus ngajarin kita, esensi dari sebuah gereja, komunitas adalah gini, melayani. Serving the people, save the lost at any cost. Menangkan yang terhilang. Orang-orang terhilang itu ada di hati Tuhan loh. Makanya firman Tuhan berkata, kalau ada 1 domba hilang, dia akan meninggalkan yang 99 dan mencari yang 1. Mari lihat teman-teman kita yang sudah lama gak ke gereja, kepahitan sama gerejanya, kepahitan sama orang Kristen. Doain dia dan bawa dia kepada Tuhan. Anda punya teman yang belum kenal Tuhan, doa buat mereka. Karena itu ada di hati Tuhan, jiwa-jiwa. Kemudian perhatikan, yang esensi dari sebuah komunitas adalah kita harus melayani. Yesus menolong mereka, menjawab kebutuhan mereka. Makanya saya berdoa, Ici harus fokus untuk menjawab kebutuhan jemaat seperti visi yang Tuhan kasih di hati saya waktu mendirikan Ici. Answer the needs of the people. Makanya kami terus cari tahu apa yang kami bisa bantu. Kami dirikan counseling center. Itu investasi loh. Itu gratis counseling itu, gak bayar. Tapi tahukah Anda, ribuan orang tertolong lewat counseling center. Berapa banyak orang yang mau bunuh diri gak jadi bunuh diri. Berapa banyak orang yang stres dan gak punya tempat untuk bicara. Saya tadi pagi baca email, anak umur 12 tahun email saya, Kak Heni, papa saya selalu pukul mama saya. Saya pengen papa saya bertobat dan berubah, tapi saya tidak tahu siapa yang bisa mendoakan papa saya. Dan saya ingat Ibu Heni, dan saya pengen Ibu Heni berdoa untuk papa saya. Bayangkan, dia nggak punya teman bicara, dia sampai email ke saya. Betapa dunia ini sakit dan mereka butuh ditolong. Ici investasi dari pertama kali bikin counseling center. Kita hire counselor banyak loh. Itu investasi. Kita kasih PK, bukan gratis. Kasih gaji. Apakah ada income dari situ? Nggak ada. Tapi ribuan orang ditolong. Gereja nggak boleh mikirin untung. Gereja harus mikirin nabur. Amen. Anda harus berada di tempat yang membuat cara berpikirmu lebih positif. Mazmur 1 ayat 1 bilang, jangan duduk di tengah-tengah kumpulan pencemooh. Ngomongin yang boten-boten, ngomongin yang gak penting. Shallow minded. Yang diurusin cuma, lu udah beli tas seri itu, lu udah beli sepatu merek itu. Yang dipikirin apa sih, gak guna banget gitu. Anda harus berada di komunitas yang menarik cara pikirmu ke ada hal-hal yang membangun hidupmu, membangun masa depanmu, yang marahin kamu supaya kamu berubah jadi lebih baik. Karena hati saya ini penuh dengan gairah untuk melihat orang Kristen berubah. Kita harus berbuah, katakan saya harus berbuah.